Setelah diserang dan dituduh sebagai penipu hingga dukun santet, Eyang Subur kabarnya mulai gusar. Ia pun meminta perlindungan pihak kepolisian karena merasa dirinya terintimidasi dan pembentukan opini publik tentang dirinya yang tidak sesuai dengan dirinya. Hari ini tadi kita sudah bertemu dengan dengan beberapa petinggi Polri di Mabes Polri. Saya sudah datang dan saya sudah konsultasikan. Pihak Polri sendiri berharap bahwasanya kita membuat surat permohonan untuk perlindungan hukum dan itu sudah kita buat, yang insya Allah besok kita akan kirimkan, gitu loh. Iya, ke Kapolri bahwa ini ada intimidasi, ini ada kemudian pembentukan opini yang tidak baik. Kita harapkan ada yang laporan ya, dirugikan. Nanti kita proses. Jadi selama ini belum ada yang merasa dirugikan? Iya, belum ada yang laporan. Belum ada yang laporan, jadi tidak ada tanggapan apapun seperti itu? Iya, belum. Nanti kita proses kalau laporan. Jadi yang dirugikan di media itu, nanti kita proses kalau dia melaporkan ke Polda atau ke Polres. Soal ketakutan Eyang Subur yang merasa terintimidasi tentunya agak mengejutkan. Pasalnya hingga kini Eyang Subur belum juga mau menampakkan batang hidungnya. Lagi-lagi melalui kuasa hukumnya diketahui kalau ketakutan Eyang Subur ini dipicu dengan pernyataan Adi Bing Slamet yang memberi waktu selama 3 hari bagi sang Eyang untuk segera berbicara. Benarkah Adi akan mendatangi Eyang Subur saat batas waktu yang ditentukan Eyang Subur tak juga bicara? Jadi maksud kedatangan nanti ya, orang-orang Banten ke rumahnya dia itu ingin bersilaturahmi. Nggak usah takut saudara Subur, orang Banten baik-baik ya, hanya ingin bersilaturahmi maksud saya ya. Jadi kalaupun itu pintu nggak dibuka, orang Banten bisa buka sendiri. Saya tidak ada maksud untuk menakut-nakuti seorang Subur. Adi mengancam, mengultimatum 3 kali 24 jam untuk Eyang berani bicara di atas media, kan itu. Berbicara di depan teman-teman infotainment gitu kan. Dan ini menggunakan ormas, mengancam menggunakan ormas untuk datang ke tempatnya Eyang. Artinya apa? Ini sudah boleh dikatakan memaksa orang secara tidak baik. Apakah dengan Eyang kemudian timbul permasalahan selesai? Kan tidak. Ketidakmunculan Eyang Subur makin membuat Adi Bing Slamet mencari celah untuk mengungkap sosok Eyang Subur. Adi pun memperlihatkan bukti rekaman tentang kegiatan acara hiburan yang digelar oleh Eyang Subur. Diduga dalam acara tersebut adanya acara minum bir hitam. Istri-istrinya tuh. Perhiasannya tuh tangannya. Ini pada saat apa nih acara-acara Ramah tamah. Ini udah dicerai. Yang kita bikin klip tahun berapa tuh? 2003. Kenapa selalu ada minuman kalau misalkan lagi pesta? Biar pada nggak malu kalau joget. Ini anaknya dari istri yang pertama. Namanya lo? Heru. Itu botol bir ya? Minuman bir? Iya, ini gelas isinya bir hitam. Jangan cuma berani berkoar. Kalau memang ada alat bukti, laporkan. Sejak namanya populer, Eyang Subur tak hanya dikaitkan dengan persoalan berbau klinik, tapi juga urusan perempuan. Kabarnya Eyang Subur telah memiliki 9 istri. 1 diantaranya adalah mantan istri Septian Dwi Cahyo. Hanya saja Septian tak juga buka suara mengenai berita ini. Bahkan dalam video acara Ramah Tamah tahun 2003 pun terlihat jelas Septian Dwi Cahyo dengan istrinya. Tim was-was yang menyambangi rumah Septian di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan tak berhasil menemui Septian. Dari keterangan salah satu pegawainya, diketahui kalau saat ini Septian belum siap untuk bertemu wartawan. Lalu bagaimana kehidupan Eyang Subur bersama istrinya di mata para tetangganya? Lagi hamil. Nanet. Oh ini. Septian. Septian ada nggak sih? Ada tapi lagi sibuk. Oh, aku boleh ketemu nggak?
Bentar saya tanyain bisa nggak? Boleh. Makasih ya. Ya silakan. Kan belum siap. Kapan-kapan bikin janjian aja. Pakai ngitung lagi ya. Kalau nggak salah sih 8 ya. Alhamdulillah akur dari istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, aku sama tetangga juga ini kayak warga biasa aja, ramah semuanya. Bahkan mereka nggak mau dikatain istilahnya beda dari istilahnya dilainin gitu sama Mas aja, enggak, sama aja. Konflik yang mendera Eyang Subur ini bak bola salju, beragam tudingan diarahkan padanya. Tak hanya soal dukun palsu, tapi juga soal gaya kepemimpinan Eyang Subur yang kabarnya tidak memberi penghargaan terhadap beberapa karyawannya. Dari penuturan Latif, mantan pegawai Eyang Subur, dikatakan kalau selama bekerja di rumah Eyang Subur, ia sama sekali tidak pernah mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Tahun 89 saya bekerja dipanggil sama Pak Ujang, dikasih uang 150.000. Kalau perlu dicatat, jangan didengar doang. Direkam ini. 150.000. Saya bekerja di situ, kewalahan sendiri nggak kuat, ngajak tuh ke anak saya nih. Ini bule nih. Tahun 89 sampai tahun 90. Semua total ada 18 orang. Dari tahun 91 sampai selesai tahun 93 hanya 0 besar yang dibayar. Sama janji belaka yang dia bayar. Sama sekali sampai detik ini pun belum ada pembayaran. Ikut kerja sama Eyang, nggak dibayar. Ini lagi nggak dibayar. Ada kontrak kerjanya nggak? Kalau memang tidak ada, toh satu istri dan anaknya diberikan makan. Tinggal ya di rumah Eyang, kan gitu. Terus kemudian anaknya disekolahin. Kalau lebaran, kalau pulang kampung atau apa dikasih uang. Makan gratis, dikasih sama Eyang. Perhiasan istrinya dikasih. Apalagi yang kurang? Isu santet dan dukun dua hal yang tidak bisa hilang dalam budaya masyarakat kita. Walau bukan barang baru, namun soal santet ini tiba-tiba kembali menjadi wacana para dewan rakyat yang duduk di Komisi 3 DPR RI yang kini menimbulkan pro dan kontra. Apakah memang santet dan dukun sebuah ilmu yang perlu mendapat perhatian lebih? Kalau dia material harus ada hubungan sebab akibat kausalita itu sendiri. Nah, karena tindak pidana yang dikategorikan santet dan lain sebagainya dalam bahasa umum tadi, itu sulit sekali, maka dia dikategorikan ketertiban umumnya bagi orang yang menawar-nawarkan. Ya kan? Sesungguhnya menurut saya tidak harus dirumuskan pasal-pasal yang seperti ini, ya kan? Dia masuk juga pasal-pasal penipuan. Kalau memang dia merasa dirugikan, kenapa lapornya ke Komisi 3? Adi sekolah nggak sih? Lapornya ke polisi. Lapornya ke Polri. Ini loh Pak, saya ditipu, penipuan 378 jelas. Saya udah bilang kemanapun saya lapor, nggak usah takut masalah lapor. Kemanapun, saya ke Allah saya lapor. Kemanapun saya lapor. Kalau memang Adi ini merasa ditipu atau merasa dirugikan, ya udah diurus tentang penipuannya aja, udah selesai, gitu loh. Jadi nggak usah meluapkan emosi percuma. Lah nanti giliran ini walaupun saksinya banyak tapi ternyata nanti dalam persidangan nggak jelas, ya kan? Lah apa malah nggak malu, ya kan? Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana pagi yang hangat ini, saya Pika Priscilla akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Setelah dibuka dengan kabar perkara yang membawa nama Eyang Subur yang meminta perlindungan pihak berwajib karena merasa tersudut atas segala pemberitaan dirinya, kabar Was-Was selanjutnya masih berkisar soal perang yang semakin memanas antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur. Masih dengan penyataannya yang berapi-api, kali ini Adi justru mencoba membuka tabir misteri soal Istana Kristal Sang Eyang yang konon memiliki aura tersendiri. Tanya itu saja, Adi pun selangkah lebih maju dengan berencana mengadukan Eyang Subur ke pihak MUI. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami beritakan bukan sekedar berita, maka Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.